Yuk kalian semua, bersama saya lagi Profesor Y, dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengembangkan kebiasaan yang baik. So, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang berbagai macam kebiasaan yang buruk ya. Yang pertama tentang bahayanya, dan kemudian kenapa sih kebiasaan buruk ini kok susah untuk dihilangkan gitu. Nah, di sekarang ini kita juga akan membahas tentang penyebabnya. Penyebab dari kebiasaan buruk ini susah untuk dihilangkan, dan apa yang harus kita lakukan gitu loh. Karena ini merupakan sebuah fenomena yang umum di dunia psikologi. Ya emang saya juga nggak tahu, nggak denger sih sebenarnya nggak denger siapa yang mencetuskan ini, tapi namanya adalah hot cold empathy. Iya, itu empati panas dingin. Aku nggak tahu, tapi bahasa Indonesianya seperti itu mungkin. Empati panas dingin. Kayak demam aja. Oke, jadi kalau disederhanakan sih, bukan disederhanakan sih, cuman tak ambil kesimpulan adalah diri kalian yang sekarang berbeda dengan diri kalian yang dulu, yang mungkin nanti malam, itu semuanya merupakan diri-diri yang berbeda. Dan kita di situ ketika ingin melakukan sebuah kebiasaan, nah itu bukan melakukan sebuah kebiasaan sih, melakukan sebuah kegiatan, merencanakan sebuah kegiatan, itu kita di situ mengasumsikan bahwa diri kita itu sama, padahal enggak, sebenarnya enggak. Dan itu merupakan sebuah dinding yang di situ harus kalian pahami sebelum kalian di situ bisa membuat sebuah kebiasaan yang baik. Karena kebiasaan yang baik itu memang terkadang itu kelihatannya enak, seperti iya saya nanti pulang kerja akan membaca buku, atau mungkin nanti pulang kerja akan nge-game dan lain sebagainya. Kelihatannya itu enak gitu loh. Pagi-pagi datang, saya akan menyelesaikan semua pekerjaan saya hari ini. Nah, tapi begitu udah di tempat kerja malah males-malesan. Nah, seperti itu kan wajar. Ya wajar, maksudnya wajar dalam hal psikologi. Kalau kalian di situ nggak memahami tentang hal tersebut, pasti kalian juga di situ terjebak dalam sebuah lingkaran setan, ya dimana kita hanya merencanakan, kemudian nggak dieksekusi dan menunda, terus kemudian langsung ketika ditunda itu lagi kita merencanakan lagi, dan ya terus gitu, dan pekerjaan nggak kelar-kelar, kebiasaan baik kalian nggak akan terbentuk. So intinya adalah jangan percaya diri kalian sendiri. Jangan percaya diri kalian sendiri, maksudnya selalu curigalah dengan diri kalian sendiri. Kenapa? Karena menurut itu tadi, empati panas dingin itu ada berbagai macam hal yang di situ mempengaruhi kita. Yang pertama adalah emosi. Maksudnya emosi kita ketika sekarang dan ketika nanti malam itu berbeda. Dan emosi itu adalah sebuah entitas, sebenarnya bukan entitas, sesuatu yang di situ bisa memotivasi kita. Contohnya kayak gini, mungkin saat ini saya sedang bekerja gitu ya, saya sedang bekerja di kantor gitu, terus kemudian saya berpikir, sepertinya nanti malam baca novel enak nih. Terus ketika udah malam, kemudian pulang dari kerja, capek banget, kemudian rebahan dan sambil nonton film dan tertidur. Ya seperti itu sebuah kewajaran. Kenapa? Karena emosi kita waktu di tempat kerja dan waktu di di rumah itu berbeda. Ketika di tempat kerja mungkin kita karena setelah dimarahin bos, atau mungkin karena setelah menghadapi kata-kata motivasi dari bos gitu, jadi semangat. Saya harus ini. Ketika udah selesai state-nya itu emosinya, keadaan pikirannya itu jadi nanti aja deh. Itu karena kita harus memahami bahwa emosi kita itu berbeda, dan itu menentukan siapa diri kita. Dan yang kedua sebabnya adalah keadaan badan, keadaan fisik kalian tuh berbeda. Mungkin ketika di tempat kerja kalian lagi fit, lagi sedang sedang segar bugar karena mungkin masih pagi gitu ya. Nah, sehingga ketika itu memperkirakan, udah capek banget, jadi kayak ngapa-ngapain itu jadi males. Ya karena emosi tadi, dan kemudian karena keadaan badan kita mungkin tidak memungkinkan gitu loh. Mau nge-gym kok nanti jarum itu kayak nyeri otot. Iya gak jadi deh. Nah itu kan kalau kita gak memahami itu, kita akan terjebak terus. Maksudnya terjebak terus itu ya gak
ya terjebak terus. Jadi kayak ya nanti saya akan nge-game, kemudian malamnya nggak jadi deh. Terus besoknya lagi, ya saya nanti malam akan nge-game, nggak jadi deh. Ya gitu aja terus kalau kita terus terjebak dalam lingkaran empati panas dingin. Aduh, namanya aneh banget sih, empati panas dingin. Dan dan kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Ya, lingkungan kalian berbeda dengan lingkungan yang sekarang. Tidak menutup kemungkinan mungkin ketika kalian berada di lingkungan yang di tempat kerja itu kondusif gitu, jadi pikiran itu kayak ya bisa terkondisi dengan baik, bisa kayak inspirasi itu bisa datang terus. Tapi ketika di rumah lagi menginspirasi gitu, tiba-tiba ada istri, tolong dong. Aduh ya Allah, kan beda gitu ya. Atau mungkin ada anak-anak kecil, ayah tolong. Padahal saya belum punya anak. Atau mungkin ada adik-adiknya, anterin aku dong. Atau mungkin Kak tanya tugas ini dong. Ya itu ada banyak hal yang mengganggu itu, dan kita di situ gak bisa mengendalikan hal tersebut. So intinya adalah, untuk kesimpulannya adalah kita di situ jangan mempercayai diri kita sendiri untuk sesuatu yang mungkin kita rasakan sekarang berbeda dengan apa yang kita rasakan nanti, dan jangan mempercayai apa yang kita rasakan sekarang untuk membuat sebuah kebiasaan yang baik. So membuat kebiasaan yang baik itu memang sulit, dan di situ kita juga kadang tidak bisa memperkirakan hal tersebut. Ya seperti tadi, saya ingin membuat sebuah kebiasaan untuk membaca buku. Ketika di kantor bilang seperti itu, tapi ketika pulang kenyataannya the reality is males rebahan sambil ngemil dan nonton anime. Ya seperti itulah, itu kenyataan mungkin seperti itu, dan kita harus menyadarinya supaya kita di situ tidak terjebak dalam lingkaran setan seperti itu tadi. Oke, jangan lupa like dan subscribe untuk konten video selanjutnya tentang membuat sebuah kebiasaan yang baik dan bagaimana cara kalian melepaskan diri dari lingkaran setan tersebut. Dan juga kalau kalian di situ suka mendengarkan podcast dan podcast yang cukup bermanfaat juga kontennya tentang motivasi, tentang spiritual, dan tentang startup, kalian bisa mendengar di Mesti Dengar yang bisa kalian lihat di Spotify maupun di Google Podcast dan platform lainnya ya. Dan kalau kalian suka dengan membaca bacaan makhluk-makhluk visual yang suka mengimajinasikan bacaan-bacaan, kalian bisa juga baca artikel saya di mestisukses.com. Oke, mungkin seperti itu dulu. Terima kasih kalian semua sudah mendengarkan dan sampai jumpa.